Hai teman-teman, di video ini saya mau membahas satu teknik psikologi marketing yang bisa Anda terapkan untuk membuat brand atau produk Anda menjadi top of mind dan juga otomatis berpengaruh pada sales Anda menjadi laris manis. Teman-teman pernah nggak ketika makan di warung atau restoran, kemudian kita udah pesan makan dan ditanya mau minum apa ya? Nah terus kita mikir, minum apa ya? Teh botol satu deh. Pernah nggak kepikiran kenapa suatu brand, misalnya dalam contoh ini teh botol, bisa muncul di benak kita? Karena kita secara agak sadar, kita sering ke-expose sama brand ini. Oke, misalnya nih, ketika kita jalan, nyetir, oke, secara nggak sadar kita lihat brand ini muncul. Oke, dalam bentuk papan nama, dalam bentuk billboard. Oke, brand ini muncul di mana-mana tanpa kita sadari, sehingga secara nggak sadar ini menjadi top of mind kita. Dan ketika kita ditanya mau minum apa, dan kita belum kita ketika nggak ada satu spesifik minuman yang mau kita minum dan kita lagi mikir mau minum apa, mendadak brand ini muncul sebagai top of mind-nya. Oke, nah efek inilah yang mau saya bahas. Efek ini disebut dengan mere exposure effect. Oke, mere itu artinya hanya, exposure ya ke expose ya atau muncul ya. Jadi efek ini adalah hanya karena suatu brand atau sesuatu itu sering muncul, oke, kita menjadi menyukai hal itu. Oke, dalam hal ini misalnya, karena teh botol sering muncul secara kita nggak sadar di mana-mana, kita menjadi merasa familiar, merasa kenal dengan brand ini, dan kita menjadi suka sama brandnya. Oke, jadi mere exposure effect ini menjelaskan bahwa semakin sering sesuatu muncul, semakin kita menyukai hal itu. Jadi kata mere ini artinya brand ini bahkan tidak perlu sengaja membuat Anda senang sama dia. Ya, of course, jangan sampai brand ini membuat Anda benci sama dia ya. Tapi brand ini bahkan tidak perlu membuat Anda senang sama dia, hanya karena dia sering muncul aja, Anda otomatis bisa timbul preferensi sama brand ini. Dan ini ada hasil research-nya. Research ini diadakan di tahun 92, di mana di eksperimen ini di suatu kelas universitas itu mereka meminta ada 4 wanita ya. Meminta 4 wanita ini selama 1 semester itu menghadiri kelas berbaur dengan murid-murid lainnya. Dan keempat wanita ini diberi tugas selama 1 semester ini ada yang nggak datang sama sekali. Ada yang menghadiri 5 kelas selama semester itu, ada yang menghadiri 10 kelas, dan ada yang menghadiri 15 kelas. Keempat wanita ini diminta untuk tidak boleh berinteraksi dengan murid-murid lainnya. Nah, di akhir semester, oke, murid-murid di kelas itu diminta rating keempat wanita ini. Jadi keempat wanita ini mereka similar ya, dalam arti ya dari segi paras wajah, dari segi penampilan itu lebih kurang sama. Dan murid-murid ini diminta untuk rating keempat wanita ini berdasarkan kesukaan mereka. Nah, dari hasil eksperimen ini, semakin sering wanita itu hadir di kelas itu, semakin tinggi ratingnya, semakin orang senang sama mereka. Padahal wanita ini sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan murid-murid lainnya. Tapi hanya karena dia sering muncul, maka murid-murid lain secara otomatis timbul kesukaan pada mereka. Contoh eksperimen lainnya, di tahun 2007, jadi ada 200-an orang ikut eksperimen ini. Mereka diminta untuk membaca artikel yang isinya itu sampai 5 halaman. Jadi peserta ini diminta, oke, kalian tugasnya adalah membaca artikel ini ya. Nanti di akhir eksperimen kami akan memberikan Anda pertanyaan yang berhubungan dengan artikel ini. Tapi sebenarnya yang mau di research adalah di eksperimen ini mereka menaruh banner di atas ini. Dan banner ini berubah-ubah terus. Nah, salah satu banner ini adalah banner digital camera ad. Jadi iklan digital camera. Yang brandnya itu, ini brand yang mereka buat sendiri ya, namanya Pretec. Jadi bukan brand yang sudah terkenal seperti Canon, Nikon. Mereka sengaja buat brand baru ya, namanya Pretec, supaya fair, supaya eksperimennya itu netral gitu. Nah, jadi peserta eksperimen ini dibagi menjadi 3 grup. Grup pertama itu banner yang digital camera itu dimunculin total 20 kali, 20 exposure. Kemudian grup yang kedua, brand digital kamera ini hanya muncul 5 kali, dan grup yang ketiga sama sekali nggak muncul. Kemudian di akhir eksperimen, peserta diminta untuk merating bagaimana mereka menilai iklan digital kamera ini. Oke, dan hasilnya semakin sering seseorang melihat iklan itu secara nggak sadar ya, semakin tinggi rating mereka.
Nah, jadi yang iklannya sama sekali nggak muncul, di grup yang iklan digital kamera itu sama sekali nggak muncul, itu nilai kesukaannya itu 3,91, yang muncul 5 kali 4,73, dan yang muncul 20 kali itu ratingnya 5,1. Dan ini menunjukkan bahwa semakin sering sesuatu itu ke-expose ke kita, sadar ataupun nggak sadar, semakin kita menyukai hal itu. Nah, inilah efek dari mere exposure. Sebentar lagi kita akan bahas bagaimana kita bisa menerapkan mere exposure effect ini ke bisnis atau jualan kita. Nah, sebelum itu kita mau bahas dulu, mengapa mere exposure effect ini bisa terjadi? Karena kita sebagai manusia berusaha untuk menghindari ketidakpastian. Oke, karena selama evolusi manusia, kita terbiasa untuk was-was dengan hal baru. Jadi ketika sesuatu itu masih baru, kita belum kenal, kita akan timbul rasa hati-hati. Nah, contoh nih, misalnya kalau kita sering ke-expose sama suatu hal, misalnya suatu brand atau suatu hal ya. Dan ketika hal ini atau brand ini muncul berkali-kali dan kita nggak pernah ada ke-expose dengan bahaya, dengan pengalaman berbahaya atau pengalaman tidak menyenangkan dengan brand ini, maka secara otomatis kita akan menyukai brand tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika saya mengunjungi negara-negara lain seperti misalnya Korea, Jerman, dan bahasanya itu kan saya nggak ngerti. Dan bahkan orang Korea, mereka juga nggak banyak yang mengerti bahasa Inggris gitu. Nah, ketika aku mau cari tempat ngopi, yang muncul pertama kali di mana aku apa? Starbucks. Kenapa? Karena selama ini brand Starbucks sudah sering muncul. Aku udah sering lihat brand Starbucks, sehingga ketika aku mengunjungi negara-negara lain, dan ketika aku belum bisa putuskan mau ngopi di mana, yang pertama kepikiran itu pasti carinya Starbucks gitu. Oke? Karena apa? Karena udah sering ke-expose sama brandnya Starbucks. Jadi ketika aku mau menentukan pilihan, otomatis yang pertama muncul itu Starbucks. Karena aku merasa sudah familiar dan sudah kenal. Aku mau menghindari ketidakpastian ketika aku mau kunjungi kafe-kafe yang aku nggak kenal. Aku merasa entah enak nggak. Oke, padahal kopi Starbucks belum tentu yang terbaik, belum tentu yang paling enak. Tapi karena aku sudah familiar sama brand ini, aku menjatuhkan pilihan ke Starbucks. Nah, yang kedua adalah otak kita berusaha menghindari beban kerja. Artinya apa? Otak kita itu suka mencari jalan pintas atau jalur paling gampang. Misalnya, ketika Anda mau membeli parfum, oke, parfum itu kan banyak banget ya. Sering kita bingung nih mau pilih yang mana. Nah, maka otak kita itu mencari, ada nggak referensi sebelumnya? Misalnya, pernah nggak teman kita menyebutkan satu brand tertentu? Oke, atau misalnya, pernah nggak kita direkomendasikan sama teman? Atau, kalau kita belum pernah menerima rekomendasi dari teman, mungkin kita pikir, pernah nggak kita lihat iklan brand apa? Nah, iklan apa atau brand apa yang sebelumnya sering muncul di pikiran kita, itulah yang akan kita pilih pada akhirnya. Walaupun parfum itu belum tentu yang terbaik. Tapi karena ketika kita bingung dengan terlalu banyak pilihan, maka apa yang menjadi top of mind, itulah yang akan menjadi pilihan kita. Oke? Sama juga dengan minum. Misalnya aku sering nih, kalau misalnya pergi minum, kan kita kalau nggak pesan minum kan kayaknya segan gitu kan. Nah, mau nggak mau kita harus pesan minum. Nah, yang kepikiran pertama itu ya biasanya teh botol atau aqua. Ya, karena memang itu yang kepikiran pertama kali. Nah, itulah efek kenapa mere exposure bisa berlaku ya. Karena pertama, manusia cenderung menghindari ketidakpastian. Yang kedua, manusia cenderung menghindari beban kerja otak. Nah, sekarang, bagaimana kita bisa memanfaatkan efek ini ke bisnis atau jualan kita? Ada dua poin penting, yaitu pertama, ya logikanya kita perlu sering mengekspos brand kita di benak audiens. Seperti yang dilakukan oleh brand-brand gede ya. Teh botol, Starbucks, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tips yang aplikatifnya itu seperti apa. Yang kedua, kaitkan produk Anda dengan sesuatu yang sudah familiar bagi audiens Anda. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, jadi ini tips aplikasinya seperti apa, ada 5, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, be everywhere. Ya, ini udah no-brainer ya, udah jelas. Kalau kita mau brand kita menjadi top of mind ya, kita harus sering muncul, sering posting. Di mana aja, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok. Semakin sering Anda posting, semakin brand Anda dikenal. Jadi kalau misalnya selama ini, kita udah sering dengar sih ya, kita harus rajin posting. Nah, dengan kita mengerti psikologi mere exposure effect ini, kita semakin jelas, kita semakin yakin bahwa yang memang tujuan kita sering posting adalah supaya brand kita itu muncul di mana-mana. Sehingga secara nggak sadar, brand kita akan menjadi top of mind dari audiensnya kita. Dan juga ada satu tips ketika Anda membuat konten supaya gampang, Anda sebenarnya bisa repurpose konten. Artinya, ya misalnya contoh nih, aku buat konten YouTube, oke? Nah, konten YouTube ini ya karena aku udah spend waktu untuk membuat konten YouTube, aku sebenarnya bisa repurpose konten ini dengan posting konten yang sama di Instagram Reels, di TikTok, ya kan misalnya satu konten YouTube yang panjang ini aku potong menjadi beberapa bagian, dan aku posting di Reels, di TikTok, di Facebook,
Oke, itu namanya repurpose content. Jadi Anda nggak usah harus membuat konten yang berbeda untuk tiap platform. Cukup buat satu, kemudian diedit dan disesuaikan aja ukurannya ke masing-masing platform itu. Jadi of course, yang pertama tipsnya itu usahakan Anda sering posting dan sering muncul di semua sosial media. Jadi be everywhere. Yang kedua, Anda bisa gunakan musik trending. Jadi ini adalah kita menerapkan kaitkan produk Anda dengan sesuatu yang familiar bagi mereka. Maksudnya apa? Pernah nggak ketika kita, apalagi ini pengalaman aku ya, ketika pertama kali dengar musik TikTok, terus terang aku awalnya tuh kurang cocok sih sama musiknya TikTok gitu. Tapi karena sering dengar, sering lihat konten TikTok, sering lihat orang posting, sharing konten TikTok, lama-lama jadi suka sama lagunya gitu. Itulah sebabnya kenapa konten TikTok itu bisa viral. Dan orang bisa menumpang musik yang lagi trending untuk membuat konten menjadi viral. Nah, ini juga yang bisa Anda terapkan. Ketika Anda memposting sesuatu, coba, kan kita kadang perlu musik background ya. Bukan perlu sih, menurut aku sekarang udah wajib ya ada musik background itu. Karena ada research yang mengatakan user TikTok merasa video yang ada audionya itu jauh lebih engaging dibandingkan video yang tidak ada music backgroundnya. Jadi, Anda bisa menerapkan, coba gunakan musik yang trending ke konten Anda. Contoh ya, kita coba lihat video yang ini. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Ini belum sempat dipakai, dilihat, suka nih, beli. Nah, udah, pokoknya begitu. Nah, kalau udah kayak gini nih, bingung mau pakai yang mana. Oke, ini adalah even brand seperti Zalora aja menggunakan music trending seperti ini. Jadi ini contoh di mana Anda bisa buat video produk, oke, yang ibaratnya itu yang santai gitu. Kemudian Anda masukkan music trending. Yang kedua, Anda juga bisa membuat video tips tutorial seperti ini dan juga gunakan musik trending. Coba kita nonton. Let me teach you guys how to take a better selfie. I know some of you still do it like that, but that's not really the way to do it. Instead, what you're going to want to do is look for some direct sunlight. This is going to make your photo nice and dramatic. Then you're going to go over to portrait mode. After you go into portrait mode, make sure the focus goes on your face. Then you're going to click and hold on yourself. Drag the sundial down so that way it's nice and moody. Look off in the distance, take a photo, and you just created a masterpiece. Apply a preset from my bio, it should look like this. Oke, jadi inilah contoh bagaimana Anda bisa memanfaatkan sesuatu yang familiar bagi audiens Anda ke konten Anda. Jadi kenapa? Karena ketika ada musik yang trending, itu bagi audiens itu mereka udah seneng sama musik ini. Ya kan tadi konsepnya itu semakin sering ke expose sama sebuah musik, semakin audiensnya suka kan. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan musik yang lagi orang suka ke konten Anda, sehingga otomatis secara nggak sadar mereka juga akan menyukai konten Anda. Oke, itulah tipsnya. Bagaimana memanfaatkan meal exposure effect ini. Nah, yang ketiga adalah Anda bisa retargeting warm audience Anda. Nah, aku coba jelasin warm audience itu apa sih. Jadi, orang-orang yang pernah mengunjungi website Anda, yang pernah menonton video Anda di sosmed, dan juga followers Anda, mereka ini adalah warm audience. Nah, warm audience ini perlu Anda manfaatkan baik-baik. Kenapa? Anda bisa retargeting ke mereka. Oke, retargeting artinya Anda bisa menjalankan iklan atau promosi khusus target ke warm audience Anda aja. Jadi, konsepnya seperti ini. Ketika mereka mengunjungi website Anda, menonton video Anda, atau memfollow Anda, itu otomatis kan mereka udah sempat berinteraksi dengan brand Anda sekali. Gitu kan? Nah, tadi konsepnya gimana? Kita perlu berinteraksi dengan mereka berulang-ulang kali sehingga mereka otomatis akan menyukai kita kan. Nah, jadi kita bisa terapkan ini nih. Kita bisa jalankan retargeting ads. Oke? Kita jalankan iklan, retarget mereka dengan apa? Dengan konten edukasi. Kita bisa sharing video-video ke mereka dan juga kita bisa sharing video testimoni, social proof ataupun video influencer yang lagi menggunakan produk kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pelajari cara menjalankan retargeting ads seperti ini, teman-teman bisa pelajari di online course saya namanya Ad Mastery. Jadi di dalam itu teman-teman akan diajarin step by step detailnya itu gimana sih cara kita menjalankan retargeting ads ke warm audience kita. Oke. Nah, kalau kita jalankan retargeting ads seperti ini, kita iklanin konten-konten dan testimoni ke warm audience kita, maka lama-lama brand kita itu akan menjadi top of mind. Ketika mereka mau membeli, yang kepikiran pertama itu adalah produk atau brand kita.
Nah, retargeting itu sangat-sangat penting Anda terapkan. Kenapa? Karena retargeting itu butuh budget yang relatif lebih kecil, tapi impact-nya itu gede banget. Oke. Dan bahkan dengan teknik retargeting yang Anda bisa pelajari sekali lagi di online course aku di Ad Mastery, itu kita bisa setting nih. Misalnya hari pertama, ketika orang mengunjungi website kita di hari pertama, kita mau tunjukin mereka video pertama misalnya. Oke. Hari kedua kita bisa atur, kita berikan konten yang berikutnya. Nah, kita bahkan bisa setting retargeting sedetail ini. Oke, contoh ya, misalnya kita setting konten untuk 5 hari berturut-turut itu seperti apa? Contoh, hari pertama kita mungkin bisa iklan ke mereka tips bagaimana cara memakai pakaian untuk interview. Misalnya Anda jualan fashion ya. Nah, kemudian hari kedua Anda bisa sharing tips cara berpakaian yang perlu Anda pelajari. Oke, bisa berupa foto ataupun video konten Anda. Nah, hari ketiga Anda juga sharing tips cara memakai tali pinggang misalnya. Nah, kebetulan misalnya Anda jual produk ini ya, jadi Anda bisa sekalian mengajarkan tips dan sekalian promo produk Anda. Hari keempat, mungkin Anda sharing video testimoni pembeli Anda, influencer, atau social media proof. Nah, Anda bisa iklanin ke mereka video testimoni. Hari kelima, Anda sharing lagi tentang tips bagaimana berpakaian untuk bisnis. Oke, jadi Anda bayangkan kalau Anda sering menjalankan retargeting ads seperti ini ke warm audience Anda, lama-lama mereka kan akan menimbulkan preferensi atau kesukaan pada brand Anda. Dan ketika mereka mau beli baju, yang pertama kepikirkan pastilah brand Anda. Karena Anda sering berinteraksi dengan mereka. Anda sering muncul di media sosial mereka. Tips yang keempat adalah gunakan influencers lokal. Maksudnya seperti apa? Misalnya Anda, contoh ya, misalnya kalau brand Anda di Surabaya, oke, Anda mau target audience di Surabaya, maka usahakan konten iklannya itu gunakan influencer Surabaya juga. Kenapa? Karena gini, dibandingkan Anda gunakan influencer nasional, orang mungkin akan lebih bisa relate dengan influencer lokal. Contoh kalau orang di Surabaya, mungkin mereka selain kenal dengan influencer Surabaya, mereka juga mungkin sering berpapasan, karena kan sama-sama di Surabaya kan. Atau mungkin keluarganya ini kenal sama influencer Surabaya ini. Jadi otomatis mereka akan merasa lebih familiar, merasa lebih dekat dengan influencer Surabaya dibandingkan dengan influencer nasional. Oke, dan bayangkan Anda terapkan ini ke semua kota. Jadi Anda ketika mau target ke audiens Surabaya, Anda gunakan video influencer Surabaya. Anda mau target kota Semarang, Anda gunakan influencer Semarang. Dan di Facebook Ads ya, di Instagram Ads kita kan bisa setting ya. Kita mau iklan kita mau target ke kota Surabaya aja. Oke, dan kita bisa setting seperti ini. Jadi sekali lagi kita gunakan influencer Surabaya untuk targeting Surabaya. Nanti kita bisa gunakan influencer Medan untuk targeting ke Medan. Jadi kita bisa gunakan fitur targeting dari Facebook dan Instagram untuk memberikan konten yang sesuai, yang relevan dengan orang-orang di kota tersebut. Tips yang kelima adalah gunakan konten yang relevan bagi audiens. Nah, ini contoh nih. Ini contoh, ini perusahaan yang menjual asuransi mobil. Nah, ini aku cek di Facebook Ads Library, mereka menggunakan konten yang berbeda-beda. Jadi ini bisa Anda terapkan juga. Anda bisa terapkan, Anda jalankan iklan Honda CR-V misalnya ke pengguna CR-V. Terus Anda jalankan iklan Jazz ke pengguna Jazz dan seterusnya. Avanza ke pengguna Avanza. Kenapa? Karena orang kalau melihat, contoh nih, misalnya kalau aku pengguna CR-V, ketika aku lihat iklan ini, aku merasa familiar. Oke, aku merasa familiar dengan mobil CR-V ini. Jadi ketika kita menawarkan asuransi, otomatis orang juga secara nggak sadar akan merasa senang dengan penawaran kita. At least mereka akan tertarik apa sih yang ditawarkan. Karena mobil CR-V ini familiar dengan mereka. Karena mereka kan penggunanya ya. Dan di Facebook, Instagram kita bisa target. Oke, kita bisa target. Aku mau iklan aku ini. Jadi contoh nih, iklan yang ini, aku mau targeting ke pengguna Honda CR-V. Kemudian aku mau targeting konten iklan yang kedua, Honda Jazz, ke orang yang minatnya itu Honda Jazz. Nah, ini juga sama nih. Aku mau target konten iklan yang menggunakan foto Avanza ke orang yang minatnya itu Toyota Avanza. Oke, jadi Anda bisa terapkan ini. Dengan begitu, Anda mencoba untuk menghubungkan produk Anda dengan sesuatu yang familiar bagi audiens Anda. Contohnya seperti yang baru aku jelaskan. Oke, jadi inilah tips-tips bagaimana Anda bisa menerapkan psikologi marketing ke bisnis atau jualan Anda. Nah, jadi apa aja yang baru kita bahas tadi? Kita mempelajari yang namanya mere exposure effect, yang artinya semakin sering brand Anda ke-expose ke audiens Anda, semakin audiens itu akan
prefer atau menyukai brand Anda. Dan juga kita udah pelajari bagaimana cara menerapkannya, yaitu sering-seringlah expose brand Anda di benak audience, atau kaitkan produk Anda dengan sesuatu yang familiar bagi mereka. Dan saya juga udah sharing tips aplikatif 5 hal ini yang bisa Anda terapkan langsung ke bisnis Anda. Oke, semoga Anda menyukai video ini. Kalau Anda suka, Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.